Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayhaqi Alfaris Molisa, NIM 14190010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penyelesaian konflik illegal fishing di perairan Natuna akibat klaim sepihak dari Cina ditinjau dari perspektif hukum internasional. Perairan Natuna membentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di wilayah Kepulauan Riau, Indonesia. Perairan Natuna merupakan primadona karena menyimpan berbagai kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam melimpah yang terdapat di dalam perairan Natuna ini salah satunya ialah sumber daya perikanan. Natuna memiliki aset perikanan dan kelautan yang melimpah dan beragam. Misalnya potensi perikanan sebesar 1.197.520 ton. Data tersebut diambil dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pratiwi 2019. Perairan Natuna terdapat dua jenis komoditas ikan yang menjadi incaran berbagai negara, yakni pelagis dan demersal. Dengan sumber daya yang melimpah, menjadikan negara-negara asing termasuk Cina menjadi sasaran untuk melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal atau illegal fishing. Kapal penjaga pantai Cina bukan pertama kalinya ia masuk ke perairan Natuna. Biasanya kapal penjaga pantai Cina ini menjaga kapal-kapal nelayan asal Cina agar dapat mendapatkan ikan secara ilegal yang berada di perairan Natuna. Nah, guna mencegah permasalahan terkait dengan klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina atas laut Natuna ini masuk dalam 9 dash lainnya, maka pemerintah Indonesia perlu menyelesaikan permasalahan ini secara cepat dan tepat agar tidak berlarut-larut. Nah, berdasarkan histori 9 dash line berawal dari abad kedua sebelum Masehi. Menurut Cina, pulau-pulau di wilayah Laut Natuna Selatan ditemukan oleh para penduduk Cina. Pulau-pulau inilah yang memiliki alasan untuk pemilikan Pulau Paracel atau Pulau Hainan. Dan peninggalan sejarah itu konon berasal dari dinasti Han sejak abad kedua sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1957, Cina membuat peta Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putus membentuk huruf U yang menyatakan bahwa wilayah yang berada dalam garis merah putus-putus tersebut adalah wilayah Cina. Nah, permasalahan klaim sepihak atas Cina ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Pemerintah Indonesia harus konsisten untuk mengakui 9 dash line Cina sebab zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna mempunyai legal dasar hukum yang kuat, yakni UNCLOS pada tahun 1982 yang kemudian dipertegas oleh Permanent Court of Arbitration atau PCA pada penyelesaian sengketa antara Filipina dengan Cina. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan illegal fishing yang dilakukan oleh Cina di perairan Natuna, maka saya menegaskan bahwa permasalahan ini harus melalui jalur ligitasi, yakni Indonesia menggugat Cina atas illegal fishing ke Mahkamah Internasional. Jadi permasalahannya tidak melalui jalur diplomatik antara pemerintah Indonesia, sebab seperti yang kita ketahui bahwasannya cara diplomatik seperti negosiasi sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Hal tersebut dibuktikan pada September 2020 kapal penjaga pantai Coast Guard Cina terdeteksi di perairan Natuna. Nah, selain itu, apabila masih penyelesaian permasalahan illegal fishing ini melalui jalur diplomatik seperti negosiasi, tetap saja ada pelanggaran yang bisa dilakukan oleh nelayan asing, mau itu dari negara luar ataupun dari negara Cina itu sendiri. Nah, yang menjadi wilayah sengketa antara Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara. Nah, setiap ada kasus pelanggaran yang berupa illegal fishing dilakukan oleh Cina, pihak Cina selalu mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah fishing zone mereka. Nah, dengan tindakan yang lebih tegas, maka Indonesia tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh negara asing. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.